Katanya udah tidak dinonaktifkan. Masih aktif. Bila ada kebakaran, kita mesti tahu pertama apa perlu dibuat. Kedua, cara nak selamatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Tetap semangat ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti kita 1 pekan lagi akan ada PAS. Jadi ulangan atau penilaian akhir. UASnya Iya, cepat sekali. Maka dari itu kalian juga harus cepat dalam belajar. Belajarnya harus cepat, tidak boleh malas-malasan. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi terakhir pada tematik, yaitu terkait dengan cahaya. Nah, sebelum Ustazah mulai seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan masuk ke materi ya. Baik, diawali dengan basmalah dan ta'awud bersama-sama. Setelah itu nanti kita berdoa doa belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian, karena waktu kita tuh tinggal beberapa, jadi ada sampai jam 8 ya, maka akan Ustazah langsungkan saja pembelajaran pada hari ini. Sebentar, akan Ustazah share screen-nya. Nah, kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Nah, ini tema pahlawanku, sifat-sifat cahaya. Jelas ya? Nah, coba Ustazah mau tanya dulu sebelum kita masuk ke cahaya. Siapa yang tahu cahaya itu apa? Ada yang tahu nggak cahaya itu apa? Jadi tahu, kalian bisa lihat cahaya nggak? Bisa. Cahaya itu bentuknya gimana sih? Kayak lampu. Iya, pinter. Kalau kalian melihat lampu itu termasuk cahaya. Terus apa lagi? Nah, matahari juga dia cahaya. Terus apa lagi? Lilin, pinter. Terus apa lagi? Komputer. Masya Allah, iya. Itu termasuk dalam salah satu cahaya. Kemudian pertanyaannya, apa berarti sih cahaya? Berarti cahaya itu apa sih? Begitu. Nah, akan Ustazah langsung jelaskan saja. Jadi dulu waktu Ustazah kuliah, itu kan kuliahnya Ustazah di fisika ya. Di fisika itu Ustazah sangat sering membahas terkait dengan cahaya, betul sekali. Jadi cahaya itu adalah salah satu gelombang elektromagnetik di mana dia itu tersusun oleh beberapa foton-foton atau partikel dalam cahaya tersebut. Cahaya itu bisa terlihat. Kalau kita bersuara, ini kan Ustazah bersuara. Ustazah bersuara, suara Ustazah itu sampai ke kalian, dia itu membutuhkan perantara atau medium. Coba kalau kita bersuara di ruang hampa udara atau yang nggak ada udaranya sama sekali, maka suara kita itu tidak bisa terdengar. Kalau cahaya, dia itu tanpa medium atau tanpa suatu perantara, dia itu masih tetap bisa terlihat. Misal cahaya matahari ya, cahaya matahari itu dia tetap bisa kita nikmati semua orang karena dia adalah salah satu cahaya elektromagnetik. Nah, kemudian akan Ustazah jelaskan, tapi Ustazah minta kalian buka buku tematik kalian.
buku tematik, tema 5 ya. Yang belum punya, yang belum mengambil misalnya ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa sambil diperhatikan saja ya. Buku tema 5 halaman 7. Silakan. Halaman berapa, Us? Halaman 7. Halaman berapa, Us? Halaman 7, Nak. 7. Sudah? Sudah. Oke. Ya, kita nanti akan membahas sifat-sifat cahaya. Baik ya. Sebelumnya akan Ustazah jelaskan dulu KD kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih tujuan kita belajar hari ini? Jadi hari ini itu ketika kalian belajar terkait dengan cahaya, kalian itu sudah bisa mengetahui cahaya itu sifatnya apa saja sih, Us? Kan tadi kan cahaya itu kan katanya bisa merambat tanpa perantara. Perantara itu apa? Misalnya ada ruangannya itu nggak ada hampa udara, nggak ada udara. Cahaya itu tetap bisa masuk ke situ. Nah, itu namanya sifat cahaya. Kemudian ada lagi di sini. Kalian juga bisa melakukan percobaan, kemudian di situ kalian tahu sifat cahaya sama hubungannya dengan mata mata kita yang bisa melihat cahaya tersebut. Nah, jadi situ nanti kita akan melihat percobaan-percobaan terkait dengan cahaya. Nah, selanjutnya nanti kita akan ada persepsi, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya akan Ustazah share terlebih dahulu ya menyanyinya karena di sini belum Ustazah masukkan. Nah, akan Ustazah panggil nih. Halaman berapa? Halaman 7, Mas Damian. 7. Oh ya. ya. Nah, di sini agak ada lagu sifat cahaya. Bentar ya. Kayak lagu Bunga Jempa. Kalian semuanya sudah bisa ya? Kayaknya. Bunga Jempa gitu nanti kalian kayak gitu. Mana? Jempa, bunga. Ini gimana sih nggak bisa di-mute? Nggak bisa di apa? Lagu apa itu, Us? Bentar ya. Akan Ustazah masukkan nih lagunya. Oh, Bunga Jempa. Iya, lagunya Bunga Jempa. Bisa terlihat? Sebentar. Oh iya, ini belum tak screen. Belum terlihat, Us. Suaranya. Bentar. Suaranya enggak ini kan screen. Share screen. Oh, share. Nggak mau sih. Terdengar nggak sih? Gaus? Sudah? Bisa didengar nggak, Nak? Belum, belum. Ya, nggak ada gambarnya ya, Us. Jadi nanti lagunya gini. Ustazahnya udah ada suara. Ustazahnya udah ada suara. Hah? Terlihat nggak, Nak? Ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita ulangi ya. Jadi nanti gini. Sifat-sifat cahaya. Coba lagu Bunga Jempanya gimana nyanyiin. Ya kita nyanyi kalau bunga jempanya dulu ya. Bunga jempa, Megadi Aceh. Apa? Gambarnya, Us. Iya nggak ada. Jadi kalian melihat. Nggak dengar lagunya. Kalian nggak dengar lagunya? Tapi kalau lagunya tuh kan juga nggak ada gambarnya, cuma polos. Oh gitu ya. Aduh. Nggak terdengar ya? Bentar ya. Baik. Gak ada suaranya, gak ada gambarnya. Gak ada suaranya. Lagunya. Kita buka dulu. Ini. Kelihatan ya? Ini kan tidak buka raw.
Terus setelah itu ini tak screen. Ini nggak metu loh Pak ini. Ini adanya ini, makanya tak bukakan ini. Saya Muhammad jumpa buat karton tersebut letakkan karton dengan isi lubang dan sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang perhatikan setiap karton sehingga lubang dan kelihatan Pelajarannya tematika, nanti kalau cukup pakai tematika ya. Kalau sebenarnya apa itu? Kedengaran kan anak? Oke, bisa didengarkan nak? Bisa ya, kita menyanyikan bersama-sama. Jadi nanti gini, sifat-sifat ini itu ada 4 gitu. Cahaya dapat ditampilkan kayak gitu. Nggak ada bisa Pak? Nggak ada suaranya. Mikir. Ya udah kalau nggak bisa. mana us kok nggak jalan ya? Sebentar. Nggak bisa di set. Apa judulnya bos? Sifat cahaya. Lagu Bunga Cempa. Lagu Bunga Cempa. Lagu sifat-sifat cahaya. Nah itu lagu sifat-sifat cahaya. Kok sinyalnya nggak sih? Apa judulnya? Ada. Apa judulnya? Lagu sifat-sifat cahaya. Nah itu screen. Dengar?
Dengar nggak anak-anak suaranya? Iya. Iya. Oke. Oke. Ada suaranya ini aja. Nah itu. Yo, sekarang didengarkan ya bersama-sama ya. Ya, didengarkan ya. Seperti Pak. Nah, Terus nih sinyal. Aduh. Iya, yuk dengarkan bersama-sama lagu Sifat Cahaya. Yuk nyanyi bersama. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dihiaskan, dan ketika dapat menembus dan keempat merambat ayat yang kelima dan diuraikan, keempat merambat ayat yang kelima dapat diuraikan. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya Ustazah itu hanya ingin memperlihatkan kepada kalian. Bisa. Apa nak? Cahayanya bisa menembus benda-benda. Iya, bisa menembus benda-bening cahaya itu. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah melihat ya, tadi lagunya adalah sifat-sifat cahaya. Langsung saja kita langsung masuk ke selanjutnya, yaitu terkait dengan materi kita. Nanti kita akan banyak berlatih juga sekalian. Yaitu terkait dengan materi. Jadi sifat-sifat cahaya itu tadi ada berapa? Ada berapa? Halo? Iya, ada 4. Nah, kalau yang di lagu itu ada 5, yaitu yang terakhir itu dapat diuraikan. Tapi kalau yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, nanti kalian bisa sekalian menulis ya, bahwa cahaya itu pertama bisa merambat lurus. Maksudnya merambat lurus itu bagaimana? Baik, akan Ustazah jelaskan. Cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus itu adalah seperti ini. Coba. Gambar manakah yang Ustazah akan memberikan soal dulu sebelum menjelaskan bahwasanya cahaya itu bisa merambat lurus. Gambar mana yang menunjukkan cahaya itu merambat lurus? Coba. Yang mana? Yang di bawah. Yang mana? Yang di bawah. Yang di bawah, pintar. Paling bawah. Siapa itu yang menjawab? Masya Allah. Soli banget, Solihah ya. Yang paling bawah. Pintar. Ada yang menjawab yang atas enggak? Ada yang menjawab yang paling bawah. Coba ya, Ustazah akan cek ya, apakah benar jawaban kalian. Wah, benar. Masya Allah, alhamdulillah ya, semuanya berarti sudah tahu bahwasanya cahaya itu merambat lurus itu seperti contoh lilin tersebut. Coba
kalau kita berjalan di kegelapan, misalnya kita melihat malam-malam gitu ya, berjalan gitu. Kita kira-kira melihat jalan nggak kalau misalnya malam-malam di kegelapan itu jalan? Enggak ya, maka kita memerlukan yang namanya, iya, kita memerlukan senter. Jadi cahaya dari lampu senter itu, dia itu nanti arahnya itu lurus, sehingga ketika misalnya kita itu berjalan, pastinya kita akhirnya bisa melihat ya. Jadi pakai senter. Senter itu kan lurus ya nak cahayanya. Nah kemudian atau enggak ketika kita misalnya melihat cahaya matahari itu misal di rumah kalian itu atasnya masih ada kaca bening. Jadi biasanya di rumah itu ada enggak hanya kacanya itu enggak hanya gentingnya itu genting gelap, tapi ada genting yang dari kaca itu. Itu biasanya matahari itu bisa langsung masuk. Lah itu cahayanya lurus. Kalau kalian masih rumahnya belum dikasih apa berarti ini? Ternit ya Pak ya. Jadi akhirnya cahayanya masih bisa masuk ke dalam, lurus. Jadi sifat cahaya yang pertama itu adalah merambat lurus. Nah, salah satunya itu akhirnya kita itu bisa menikmati senter gitu ya. Senter itu kan awalnya itu dibuat karena mendapatkan inspirasi bahwasanya cahaya itu merambat lurus. Kemudian cahaya motor juga dia itu merambat lurus, nggak belok-belok. Kalau misalnya cahaya motor belok-belok, nanti kalau kalian naik motor, waduh malam-malam nggak bisa melihat di depan karena cahaya motor kalian itu berkelok-kelok melihat ke samping, ke kiri kan lucu ya. Nah, makanya cahaya di lampu senter kendaraan bermotor pun lurus. Baik ya, berarti sudah paham ya kalau cahaya itu merambat lurus ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Oh iya, mohon maaf. Cahaya merambat lurus itu ada percobaannya. Percobaannya itu apa tadi? Kalau di buku kalian? Lilin terus iya, lilin ya. Lilinnya di apa itu? Lilinnya ditaruh. karton tebal dan lilin. Betul. Dihalangi terus sejajar dibuat jadi tak lurus. Iya, akan Ustazah perlihatkan salah satu percobaan terkait lilin. Nanti kalian boleh mencobanya di rumah. Ya. Itu tugasnya Pak Us untuk mencoba. Nggak usah. Ini hanya materi-materi yang ingin Ustazah sampaikan ke kalian. Nanti kalian bisa mencobanya dulu di rumah, ya. Nah, ini dia terkait dengan. Nah, ini dia cahaya. Bisa terlihat? Sudah. Ya. Pertama materi kelas 8 semester 2 bab terakhir yang mungkin sempat corona. Kalau kalian coba melakukan di sini percobaan ini coba di sini kalian bisa melihat di sini ada percobaan ya, lilinnya itu dia dikasih apa yang pertama ini kertas karton ya. Nah, ini kertas karton, tengah-tengahnya dikasih lingkaran, bolong-bolong. Dibolongin atau dilubangin. Nah, ketika lubangnya itu sama, sejajar, itu lilinnya itu merambat lurus, bisa dilihat oleh mata orang tersebut, ya kan? Ya. Coba ketika kertas kartonnya itu tidak diluruskan di sebelah sini, kemudian ada yang sebelah sini, tidak lurus ya. Apakah bisa terlihat oleh mata? Tidak. Iya, karena tertutup oleh karton. Tidak. Iya betul. Sehingga di sini bisa dijelaskan bahwasanya memang sifat cahaya itu kesimpulannya merambat lurus. Begitu anak-anakku sekalian. Nah ini nanti kalian bisa memperlihat atau mencobanya sendiri kalau punya lilin sama kertas karton di rumah. Ya ini senter juga lurus kan cahayanya ini. Ustazah, itu kalau ingin mencoba
tidak menggunakan karton yang tebal, boleh nggak? Boleh, asalkan di situ kalian punya apa namanya, punya kertas yang bisa berdiri. Ya, betul ya, Mbak Almira. Baik, selanjutnya akan Ustazah lanjutkan pembelajaran kita. Berarti tadi terkait dengan sifat cahaya sudah. Kita masuk ke cahaya sifat yang lain, ya. Sifat yang lain adalah apa itu? Kan sudah jelaskan ya. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Oh, kita ke cahaya menembus benda bening dulu aja ya. Tadi kan bisa merambat lurus, sekarang menembus benda bening. Coba sekarang perhatikan dulu. Di sini ada lilin, ada kaca. Kalau tadi kertas karton, kalau di sini sekarang diganti dengan kaca. Dari gambar tersebut, coba menurut kalian, cahaya dari lilin ini akan menembus atau tidak menembus? Menembus. Kenapa menembus? Karena dari kaca bisa memantul katanya. Bisa apa, Nak? Memantul, menembus cahaya. Memantul. Kalau menembus itu memantul apa tidak? Bukan. Kalau kalau namanya menembus Tidak. Seperti kaca rumah. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Beli. Kenapa lilin tersebut itu menembus kaca bening? Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak, Kak Saudara Vina? Orang ini. Kenapa? Orang yang ini mau jelasin. Siapa yang mau menjelasin? Orang ini. Oh, orang ini yang mau menjelaskan. Ya, berarti apa jawaban dari kalian tadi? Menembus kaca bening. Baik ya, akan sudah klik ya, menembus kaca bening ya. Siap, menembus kaca bening. Oke, ternyata jawaban kalian itu benar. Jadi cahaya lilin ini dapat menembus kaca karena kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan bahwasanya sifat cahaya itu adalah dapat menembus benda bening. Coba kalau kacanya diganti dengan karton. Kalau tadi kan kartonnya dibolongin. Kalau misalnya diganti dengan karton, yang kartonnya itu tidak dibolongin, maka di sini cahaya itu tidak bisa masuk. Jadi dia itu terhalang. Nah, iya. Makanya kenapa ketika di sini itu diganti dengan kaca, maka bisa terlihat. Coba Saudara akan memberikan satu soal kepada kalian. Ini di sini bisa terlihat ya bahwasanya cahaya dapat menembus benda bening karena ketika kaca itu kan sifatnya kan bening ya, transparan, maka bisa ditembus oleh cahaya matahari. Kalau kalian nggak percaya, misal kalian punya rumah kalian itu ada jendela kacanya, coba tirainya dibuka, kacanya tetap belum dibuka, jendelanya tidak dibuka, maka cahaya itu bisa masuk ke dalam. Ya, nanti kalian bisa mempraktekannya. Nah, sekarang Ustazah akan memberi latihan soal kepada kalian. Coba, siapa yang berani menjawab ini? Di bawah ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya, kecuali apa? Ayo. Karton. Semuanya sudah bisa langsung ya, karena tadi sudah dijelaskan. Karton ya, baik, sudah akan cek jawabannya. Wah, jawaban kalian benar, tepat sekali. Selamat ya. Ya. Maaf, aku mau ke sekolahan dulu. Oh iya, silakan Nah, bisa live ya, nggak apa-apa ya. Baik, yang masih di sini bisa melihat soal yang kedua. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat apa yo? Sifat cahayanya apa? Menembus benda bening. Menembus benda bening, Masya Allah. Soalnya apa terlalu mudah ya? Pada bisa ya. Baik, akan sudah cek ya. Ada yang menjawab C? Oke, sudah cek jawabannya kalau C. Wow, jawaban belum benar. Ada nangis nih. Apa?
B, baik ya, kan sudah cek ya. Wah, Masya Allah, jawaban kalian benar. Jadi, karena jawabannya benar, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk benda tembus cahaya yaitu apa? Ayo. Air jernih. Air jernih. Air jernih. Ada yang mau menjawab? Kertas? Gak ada. Air jernih. Air jernih. Apakah benar? Yo. Wah, jawabannya salah. Jawaban salah, yo. Yang menembas air jernih salah, yo. Yang mana? Refleks. 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 Oke, sudah cek refleks. Wah, jawabanmu salah juga loh. Kertas. Baik, sudah cek ya kertas. Wah, jawabanmu salah juga loh. Kayu. Coba kita lihat. Loh, kok salah? Kok semuanya salah? Kira-kira jawabannya yang benar mana? Air jernih. Ternyata Davina yang terlupa memberikan suatu kunci jawabannya. Wah, jawabannya juga salah. Ternyata salah. Betul, Davina yang tadi. Ya, jawabannya adalah air jernih. Betul sekali. Karena air itu bisa ditembus oleh cahaya. Loh, kok bisa sih semuanya salah, Us? Ternyata Ustazah memang kesalahan memberikan kunci. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Baik, kita akan langsung masuk ke sifat selanjutnya. Ya, nggak apa-apa kan itu ya. Kita masuk ke cahaya yang dapat dipantulkan. Oke, kita akan masuk ke cahaya yang dapat dipantulkan. Coba cahaya dapat dipantulkan itu apa saja dari sini? Angin, cermin, sama cermin. Mana yang bisa memantulkan cahaya? Air. Mana? Kaca bening atau cermin? Cermin. Cermin. Ada yang mau menjawab kaca bening? Oh, semuanya cermin, Masya Allah. Baik ya, kita lihat. Apakah benar cermin? Ya. Wah, benar, Masya Allah. Jadi cermin itu bisa memantulkan cahaya. Kenapa cermin bisa memantulkan cahaya? Nah, di sini akan ada konsep, ya betul, konsep pemantulan cahaya. Bahwasanya pemantulan itu, jadi sinar pantul itu memiliki arah yang teratur. Jadi pemantulan itu pada cahaya biasanya mengenai suatu permukaan yang rata, licin dan mengkilap. Sehingga seperti cermin ini ya, dia bisa memantulkan cahaya. Baik, yuk kita langsung saja masuk ke latihan soal. Coba, yo yang mana? Hanya digunakan untuk percobaan cahaya dapat dibentolkan kecuali yang mana, yo? Tembok. Ada yang mau menjawab yang A? Enggak ada? Baik, kakak sudah cek jawabannya. Wah, kok jawabannya salah lagi sih? Benar kan? Padahal kan harusnya benar, ya. Coba. Hah? Yang benar itu adalah yang benar itu bukan tembok loh, Nak. Ya. Coba. Tembok itu gunanya apa, Us? Gunanya apa, Us? Bahannya digunakan untuk percobaan cahaya dipantulkan kecuali gelas bening. berarti yang bukan bahan. Ya, salah gelas bening, Us. Apa? Gelas bening. Iya, gelas bening. Kalau tembok gunanya untuk apa? Ayolah, kalau kalian punya rumah, punya tembok itu gunanya buat apa coba? Iya. Sebagai tempat berlindung, kemudian dari angin, dari hujan dan lain sebagainya. Jadi jawabannya apa tadi kecuali gelas bening. Oke, selanjutnya silakan. Sifat apa?
Benda bening. Kan yang tadi. Ya. Ada yang memanggil Ustazah Vina tadi. Iya nak, gimana? Oh iya, silakan Mbak Ola. Baik ya, yang lainnya ya. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat cahaya apa ini? Menembus benda bening. Menembus benda bening. Baik, coba silakan cek. Wow, betul. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk benda tembus cahaya yaitu apa? Air jernih. Kayak tadi ya, iya soalnya ya. Air jernih. Baik, kita akan masuk ke materi terakhir karena waktunya sudah semakin, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Baik, cahaya dapat dibiaskan. Coba kalau kita lihat gambar ada pensil dimasukkan ke dalam air. Di sini pensilnya patah nggak sih? Enggak atau patah? Enggak. Oh, kelihatannya patah, tapi sebenarnya dia nggak patah. Kenapa dia terlihat patah? Airnya nggak jelas. Hah? Airnya nggak jelas? Selain airnya nggak jelas. Kenapa sih? Kenapa airnya nggak jelas atau kenapa patah? Pandulan. Sinar matahari. Karena apa? Bandulan. Coba satu persatu. Sudah pengen lihat satu persatu yang mau berani menjawab. Siapa yang berani menjawab? Kenapa di sini kelihatan pensilnya patah? Oke, Bara, siap. Memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Kurang tepat, Bara. Tapi sudah mencoba good. Siapa lagi yang mau menjawab? Karena cahaya bisa dibiaskan. Oh iya, siapa ini ya? Aku Mbak siapa? Mbak Asyifa ya? Good, 100 buat Mbak Asyifa. Jadi ini jawabannya adalah karena cahaya dapat dibiaskan. Terus kenapa sih cahaya dapat dibiaskan kok terlihat patah? di rumah. Baik, akan Ustazah jelaskan di sini. Nah, di sini pensil bukan patah ya, tapi pensilnya masih utuh. Kenapa pensil masih utuh tapi terlihat seperti patah? Nah, disinilah jawaban dari Mbak Asyifa tadi. Bahwasanya cahaya itu dibiaskan. Pensil itu ketika dia dimasukkan ke dalam gelas, sebenarnya dia itu masih utuh. Tapi ketika dia terlihat patah, dikarenakan cahaya itu merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Coba kalian lihat, di sebelum air itu dia itu kosong kan? Kan ini air, di atasnya itu kan kosong. Kosong tidak? Gelasnya kosong. Lah, gelas kosong ini diisi oleh udara. Diisi oleh udara sehingga ketika dia itu pensilnya itu masuk, dia melewati udara terlebih dahulu. Jadi udara setelah itu baru ke air. Sehingga cahaya itu dibelokkan dari udara ke air itu dibelokkan sehingga ia bisa disebut dengan pembiasan. Jadi pembiasan itu cahaya itu masuknya ke udara dulu. Setelah itu dia masuk ke zat cair. Sehingga ketika dia melewati dua medium yaitu perantaranya ada udara sama air sehingga pensilnya seperti terlihat patah. Paham anak-anakku sekalian? Paham ya? Baik, coba sekarang kita langsung masuk ke latihan contoh soal. Sebentar, kalau ke contoh gimana? Ini contohnya nih. Kalian punya ikan nggak akuarium di rumah? Punya. Tapi ikannya mati semua. Iya. Coba kalau ikannya mati semua. Iya, kalau kita lihat mata kita melihat akuarium nih. Kelihatannya permukaannya itu dangkal atau berarti apa? Salah satunya dangkal. Dangkal atau jeruk apa? Dalam apa dangkal? Dangkal Dangkal ya. Kenapa bisa dangkal?
Kalau kita lihat, padahal kan sebenarnya kan akuariumnya itu kan dalam, tapi kalau kita lihat pakai mata, kelihatannya itu kayak dangkal. Kenapa bisa seperti itu? Ya, seperti kayak di kolam renang waktu belum nyemplung ke airnya terlihat. Iya, pintar. Ya, pintar, betul sekali. Kalau kita ke kolam renang juga airnya seperti dangkal ya, padahal ketika nanti kita masuk, sebenarnya airnya itu dalam. Kenapa sih ikan dalam akuarium jika dilihat dari atas itu terlihat dekat dengan permukaan air daripada ketika cahaya dapat dibiasakan. Iya, karena cahaya dapat terjadi pembiasan. Baik, kita langsung masuk ke latihan soal. Pembiasan. Iya, coba silakan. Karena cahaya dapat dibiasakan. Apa jawabannya? Siapa yang berani menjawab? Silakan. Aku. Ya, siapa itu? Dangkal dari sebenarnya menekan salah satu. Siapa yang mau? Yo. Aku. Ya, silakan. Ini siapa ini? Satu-satu coba. Siapa tadi? Erol. Erol, apa jawabannya, Erol? Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Baik, kita sudah akan cek ya jawaban Erol benar apa tidak ya. Masya Allah, jawaban Erol betul sekali. Baik, soal selanjutnya siapa yang mau menjawab? Ya, siapa yang mau menjawab? Silakan. Aku. Ya, siapa ini? Siapa ini? Siapa? Sebutkan nama dan juga kelas. Nama dan kelas. Nama dan kelas. Menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Siapa itu? Suaranya kok nggak terdengar dengan baik. Bara 4A, silakan Bara. Apa Bara? Apa Bar? Apa? D. Baik ya. B atau D? B, baik. Peristiwa yang merupakan akibat pembiasan cahaya yaitu dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal daripada yang sebenarnya. Jawaban Bara B. Baik. Akan benar apa tidak ya? Kita lihat ya. Wow, jawaban Bara 100. Masya Allah, barokallah. Satu soal lagi, silakan. Siapa yang mau jawab? Nama dan kelas. Kelas 4D. Siapa itu? Uus. Siapa ya? Enggak. Erol 4A. Selain Erol, ya tadi Erol sudah. Siapa? Nama dan kelas. 4D. 4D siapa itu? Siapa itu yang 4C? Astagfirullah, banyak sekali ya ternyata. Baik, karena sangat banyak sekali yang mau menjawab, maka akan Ustazah tunjuk dari kelas. Tadi 4C sudah dari Mbak Syifa, 4B sudah Bara. Sekarang 4B, siapa yang berani 4B? Siapa? Oke, Vira 4B, silakan Mbak Vira. Dibaca soalnya ya. Jawabannya A. Jawabannya A. Bahan alat untuk percobaan pembiasan kecuali. Jawabannya A. Baik Mbak Vira, akan saya cek ya apakah jawaban Mbak Vira benar atau tidak. Wow, Masya Allah. Selamat untuk Mbak Vira. Ya, berarti soalnya sudah iya, nggak apa-apa, nanti bisa menjawab. Aku. Oke, baik. Yang mau menjawab ini ada soal, silakan bisa ditulis dan bisa dijawab, silakan. 5 menit lagi ya. Soal yang pertama, sebutkan 4 sifat-sifat cahaya dari kelas 4A, silakan. Siapa yang berani kelas 4A? Siapa tadi? Nama dan kelas. Nama dan kelas 4A. Almira kelas 4 apa? Almira 4C. Oh gitu, baik Almira. Silakan Mbak Almira, sebutkan 4 sifat-sifat cahaya.
Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda-bending, cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat dipantulkan. Jawabannya nanti akan sudah cek jawabannya yang benar. Apakah jawaban Mbak Almira benar? Baik, soal yang kedua, silakan kelas 4B. Aku Us. Oh, siapa itu? Alisa. Oke, silakan Nak. Itu jawabannya karena adanya cahaya. Apa? Karena adanya bayangan. Karena adanya bayangan. Oh, baik, jawabannya karena adanya bayangan. Kenapa terlihat bengkok? Jawabannya karena ada bayangan. Baik, yang ketiga, coba. Siapa yang berani dari kelas? Bukan, Us, kata Alicia, bukan. Oh iya, terus apa? Terus apa? Karena adanya pembiasan cahaya. Oh iya, karena adanya pembiasan cahaya. Baik. Oh, Mbak Salma memberikan tangan, mengacungkan tangan. Silakan Mbak Salma, coba yang nomor 3. Apa saja alat-alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya? Ayo, apa saja? Apa, Nak? Bentar, lampu. Waduh, ada banyak nih yang Cermin. cermin. Terus apa lagi? Coba apa? Apa? Lilin. Senter, ya pintar coba lini. Terus apalagi cahaya motor. Wow, Masya Allah, semuanya pada bisa ya. Ini Ustazah nggak bisa melihat wajah kalian, jadi akhirnya sudah nggak bisa mengetahui siapa yang mau menjawab ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian bisa yang penting bersuara saja. Ya, apakah jawaban-jawaban ini benar tadi dari teman-teman kalian? Maka kita akan cek ya. Nah, oh, ada soal lagi coba. Yang pertama ini ada gelas bening. Dia dapat ditembus cahaya senter atau tidak dapat ditembus? Yo, siapa yang menjawab? Erol. Iya, Erol. Coba Erol. Aku Almira, Us. Coba yang belum menjawab siapa? Tembus cahaya senter. Tembus cahaya senter. Siapa yang menjawab itu? Erol. Siapa? Erol 4A. Oh, Erol 4A. Jawabannya apa? Tembus cahaya senter. Menembus, baik. Nanti berarti yang dicentang yang ini ya, menembus ya, ini ya, centang. Selanjutnya karton. Karton dapat ditembus atau tidak? Tidak. Apa? Tembus cahaya senter. Tidak dapat ditembus. Nggak tahu siapa yang jawab ya. Baik, sekarang kardus. Tembus cahaya senter. Kardus tidak dapat ditembus juga. Waktunya sudah tinggal 5 menit. Tembok dapat ditembus? Tidak dapat ditembus. Oke, plastik dapat ditembus apa tidak? Bisa. Oke. Tembus cahaya senter. Oke, kita akan lihat jawaban-jawabannya. Baik, anak-anakku sekalian. Waduh, ada lagi ya. Nanti kan bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Kalau lilin itu namanya apa? Kalau itu namanya apa? Baik, anak-anak sekalian. Boleh dikirim Ustazah, enggak Us? Insya Allah nanti sudah kirim PPT-nya ya. Oke, kita langsung masuk soal berarti evaluasi tadi jawaban kalian ya. Jawaban tadi ada apakah benar semua ya? Kita akan melihat. Sebutkan 4 sifat cahaya. Berarti Almira tadi benar ya. 100 untuk Mbak Almira. Selanjutnya tadi, mengapa pensil dapat dimasukkan dalam beras atau kenapa terlihat bengkok ya? Karena pembiasan atau pensil melewati udara dan air. Betul. Tadi siapa yang menjawab sudah lupa tadi? Yang nomor 2. Alisa. Oke, Alisa pintar. Terus yang ketiga, apa saja alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya? Ada yang menjawab senter, cermin, elup, dan lain sebagainya. Ya, semuanya benar. Tadi yang menjawab siapa nomor 3? Dipanggil Salma. Bantuan Salma ya, dan dibantu teman-teman yang lainnya. Baik.
Baik anak-anakku sekalian, waktunya sudah jam 8 ternyata tidak terasa ya. Berarti sudah habis. Ini semuanya tadi benar ya. Gelas bening dapat ditembus. Ini tidak bisa ditembus, ini tidak bisa ditembus. Berarti mungkin hari ini adalah pembelajarannya cukup saja. Insya Allah besok kita masuk ke bedah soal atau bedah kisi-kisi. Jadi besok insya Allah kita akan mulai yang tadi itu yang soal membedah soal atau akan ada soal-soal untuk pas. Jadi nanti kalian bisa belajar bersama dengan Ustazah Vina dan Ustazah Syifa serta Ustazah Vicky. Ya? Ustazah. Ya, Nak? Yang itu yang mau nulis yang mana? Itu yang jawaban untuk jawaban. Oh, mau nulis yang jawaban ini? Iya, yang tadi. Oh gitu. Nanti insya Allah PPT-nya akan sudah share. Nanti PPT-nya akan sudah share. Terus kalian nanti bisa melihat. Meeting IPA yang ini. Iya. Tadi ini sudah kita pelajari ya. Sudah ingat semua sifat-sifat cahaya, kemudian contoh-contohnya. Untuk percobaannya nanti. Ustazah berarti ini nggak ada tugas. Nggak ada. Hari ini cukup melihat PPT dari Davina dan kita sudah mengerjakan bersama-sama. Ya. Jangan lupa habis ini berarti tinggal sholat duha. Setelah itu nanti kalian tilawah dan murojaah melanjutkan. Baik, ayo karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, sebelum sudah tutup, ayo kita sejenak mengangkat tangan. Berdoa kepada Allah, semoga semua orang yang sedang sakit segera disehatkan. Kemudian juga orang-orang yang sedang dalam keadaan kesusahan diberikan kesabaran. Dan juga semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat. Apalagi di musim-musim seperti ini ya nak, kita harus mulai untuk menjadi anak-anak yang selalu senantiasa menjaga kebersihan. Terus kemudian pola makan, jangan lupa jangan selalu bermalas-malasan, ya, hindari bermain HP terlalu sering-sering. Ayo kita berdoa dulu. Kita khususkan untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan sedih atau sedang mengalami musibah dan lain sebagainya, atau semoga segera diberikan atau diangkat. Amin. Ya. Ayo Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah minta maaf ya jika ada salah ya. Jika misalnya dalam penjelasan kurang terlalu cepat atau bagaimana, sudah minta maaf. Semoga bisa lebih baik lagi. Saya doakan kalian tetap semangat. Kalian juga mendoakan semoga Ustazah juga selalu. Itu saja ya dari Ustazah Vina ya. Selalu semangat. Jangan lupa setelah ini sholat duha, sholihah. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat melanjutkan aktivitas.